Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Yuli adalah perempuan yang sejak muda sudah kehilangan segalanya. Orang tua, tempat tinggal, dan martabat. Itu anak selingkuhan. Tuh lihat, mukanya aja beda sama Bu Laras. Semasa Yuli kecil, ibunya mengalami satu kejadian aneh saat mereka sedang makan malam. Ibunya merasa jika ia sedang terkena santet. Ia yakin jika ada seseorang yang telah mengirim santet padanya. Kala itu ayahnya memintanya untuk masuk ke dalam kamar, namun tak lama kemudian Yuli menyaksikan kejadian mengerikan yang membuatnya pingsan. Saat ia tersadar, polisi sudah berada di rumah mereka. Polisi datang karena kedua orang tuanya telah meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kala itu, seorang wanita bernama Ambar datang. Ia mengaku sebagai istri dari Pak Karno yang tidak lain adalah ayah Yuli. Yuli kecil, yang kala itu masih menangis mendapati keadaan orang tuanya, malah mendapatkan hinaan dari Ambar yang menyebut Yuli sebagai anak selingkuhan. 20 tahun berlalu. Diperlihatkan jika Yuli kini tinggal bersama keluarga Ambar. Panas, bego. Namun di situ Yuli diperlakukan layaknya seperti pembantu. Selain mengerjakan semua pekerjaan rumah, Yuli juga harus merawat Ambar yang mulai renta. Namun meskipun begitu, Ambar tidak pernah berterima kasih pada Yuli. Sebaliknya ia justru selalu menghina Yuli. Laras yang merupakan anak dari Ambar juga kerap bersikap kasar pada Yuli, termasuk Rudi suaminya. Bahkan anak-anak Laras yang tampak baik juga tidak peduli atas semua perlakuan orang tuanya terhadap Yuli. Apa ini? Mau dikasih KTP? Ini kenapa kamu dapat dari Yono? Kamu sama aja kayak ibu kamu. Laras masih ingat saat kecil ia selalu menunggu ayahnya pulang, yang saat itu berada bersama Yuli dan ibunya. Hal itulah yang menjadi alasan Laras untuk membenci Yuli dan bersikap buruk padanya. Satu ketika Ambar menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami kejadian aneh. Ia merasakan sakit lalu muntah darah. Sebelum acara pemakaman, seluruh anggota keluarga mencium jenazah sebelum dimakamkan. Ketika giliran Yuli, ia teringat akan semua perlakuan jahat Ambar padanya. Sedari ia kecil, ia pun termenung sejenak. Dan hal itu mengakibatkan Laras marah. Ia berkata, jika pasti Yuli senang dengan kepergian ibunya, sambil menampar Yuli di hadapan semua orang. Karena pada faktanya, memang Yuli lah yang telah mengirim santet pada Ambar melalui seorang dukun, hingga mengakibatkan wanita itu tewas. Tidak hanya sampai di situ, ternyata Yuli kembali mendatangi dukun itu untuk menuntaskan rasa dendamnya dengan niat menghabisi seluruh anggota keluarga Ambar. Santet yang akan Yuli lakukan kali ini adalah perjanjian yang berbahaya, sebab dukun itu berkata, jika ritualnya gagal, maka santet akan berbalik pada pengirimnya. Saya ingin keluarga ini hancur, seperti mereka menghancurkan hidup saya. Syarat ritualnya adalah menggunakan mayat yang baru meninggal. Yuli pun menyetujui perjanjian sesat itu. Yuli akhirnya menggali kembali mayat Ambar yang telah dikuburkan. Ia dibantu Yono, yang merupakan satu-satunya temannya. Yono jugalah yang mengantarkannya kepada dukun tersebut. Yuli membawa mayat Ambar pada dukun itu. Selanjutnya ritual pun dijalankan. Dukun itu meminta Yuli untuk menulis semua nama-nama orang yang ingin ia habisi dan dengan cara apa mereka akan mati. Selanjutnya nama-nama itu dimasukkan ke dalam tubuh mayat Ambar. Yuli juga harus memastikan jika calon korbannya adalah orang-orang yang ingkar terhadap agama, sebab jika tidak santet itu bisa berbalik ke tubuh Yuli. Di tempat lain, Tika anak Laras yang sedang beribadah tiba-tiba merasakan ada keanehan yang terjadi. Kaca yang pecah dan munculnya sebuah bola api, juga foto keluarga yang terjatuh. Tika segera melihat apa yang terjadi, namun saat ia berjalan, ia menginjak pecahan kaca yang mengakibatkan kakinya terluka. Tika juga mendengar panggilan dari kamar Ambar sebelumnya. Tika pun mencoba masuk, namun Tika terkejut ketika melihat neneknya yang sudah meninggal tampak duduk di tempat tidurnya dengan wajah yang mengerikan. Tika menceritakan kejadian yang baru ia alami. Yuli yang mendengar hal itu tidak terkejut. Justru ia tersenyum karena mengetahui rencananya berjalan baik. Paginya, Tika menceritakan hal itu pada Laras ibunya. Tika mengusulkan agar di rumah mereka diadakan pengajian. Tika juga menceritakan kejadian malam itu pada guru agamanya.
Hingga di rumah mereka pun diadakan pengajian. Tika melihat ada sosok yang mirip dengan orang yang Tika kenal yang sudah meninggal. Itu sudah pasti kerjaannya jin. Namun saat pengajian, Tika seperti merasakan ilusi. Ia melihat seluruh anggota keluarganya seolah ketakutan dan berteriak kesakitan. Adik Tika yang sedang bermain juga seolah didatangi arwah Ambar yang mengajaknya berkomunikasi. Ternyata saat itu, ritual Yuli sedang berjalan. Kali ini targetnya adalah adik Tika. Ia merasakan sakit di kepalanya, lalu membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Adik Tika pun tewas, dan kejadian itu berlaku tepat di hadapannya. Setelah acara pemakaman selesai, Yono teman Yuli curiga jika kejadian yang menimpa adik Tika adalah akibat dari ritual Yuli. Sebab Yono tidak menyangka jika akibatnya akan seperti itu, ia mengira Yuli hanya sekedar memberi pelajaran, bukan membunuh. Namun dengan terang-terangan Yuli berkata, jika itu memang akibat ritualnya. Yuli juga berkata, jika Yono ikut terlibat dalam hal itu. Tika kembali menemui Pak Ustadz. Tika berkata, ia yakin ada seseorang yang telah mengancam keselamatan keluarganya. Pak Ustadz pun menyarankan Tika untuk melakukan sholat tahajud, sementara Laras dan Rudi terlihat cekcok malam itu, sebab Laras berniat membuka toko, sementara Rudi merasa hal itu tidaklah pantas. Dikarenakan mereka yang masih dalam suasana duka, Yuli yang melihat hal itu tersenyum penuh bahagia. Saat di toko, Laras kembali memaki-maki suaminya, yang tak sengaja memecahkan barang dagangan mereka. Yuli membantu Rudi mengemas barang yang rusak itu. Saat itu Rudi tampak tergoda pada Yuli. Yuli yang memiliki niat jahat pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menggoda Rudi. Yuli juga sengaja memecahkan barang agar Laras kembali marah. Dan saat Laras memarahi Yuli, kali ini Rudi membelanya. Tidak sampai di situ, Yuli masih terus menggoda Rudi, hingga Rudi pun tak bisa membendung hasratnya disebabkan rayuan Yuli. Dan akhirnya mereka pun menuntaskan hasrat terlarang itu. Laras yang merasa heran ketika telepon Rudi yang tidak kunjung diangkat saat ia menelpon Laras pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Sementara Yuli yang merasa telah mampu menjerat Rudi, kembali mencoba merayunya untuk meninggalkan Laras, namun Rudi menolak dan malah menghina Yuli. Ternyata Rudi hanya sekedar melampiaskan hasratnya pada Laras. Namun saat itu Tika tidak sengaja memergoki ayahnya dan bibinya tersebut. Rudi yang panik pun meminta Tika untuk tidak memberitahu Laras. Ia berkata jika nanti ia sendiri yang akan menyelesaikannya. Ketika Tika sedang beribadah, tiba-tiba jin mengganggunya. Jin itu bahkan mengikuti bacaannya. Di sisi lain, Yuli kembali melakukan ritualnya. Yuli yang sakit hati setelah mendapat penghinaan dari Rudi, hingga kali ini Rudilah yang menjadi targetnya. Namun Yuli sempat mendapatkan gangguan. Ternyata Pak Ustadz sedang berdoa untuk keselamatan keluarga Laras. Namun meski dalam ketakutan, Yuli terus melakukan ritualnya, dan seketika Rudi pun muntah darah. Rudi pun akhirnya tewas. Saat melakukan sholat jenazah, Tika kembali mengalami halusinasi seolah masuk ke dunia lain. Ia mendapati dirinya sedang berada di pemakaman dan dikerubuti banyak serangga. Ia juga melihat seluruh jamaah menjadi setan. Tika kembali meyakinkan ibunya jika ada seseorang yang telah melakukan hal buruk pada keluarga mereka. Tika juga berkata, ia tidak ingin lagi kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Sementara Laras yang mulai merasa curiga karena menemukan jaket Rudi yang berada di kamar Yuli. Laras pun mencoba menanyakannya pada Yuli. Yuli yang sejak lama memendam amarahnya, menjawab dengan nada menantang. Laras pun berkata, jika Yuli adalah orang di balik semua malapetaka yang menimpa anggota keluarganya. Laras akhirnya mengusir Yuli dari rumah itu. Malamnya Yuli memergoki Yono yang berbincang dengan Tika. Yuli yakin jika Yono pasti telah menceritakan semua ritual yang telah ia lakukan. Meskipun Yono menyangkal semua tuduhan itu, namun Yuli tidak peduli. Kali ini Yuli kembali melakukan ritualnya dan Yono adalah target Yuli selanjutnya. Yono pun akhirnya berakhir dengan cara yang mengenaskan. Setelah mengalami berbagai teror mengerikan di dalam toko milik Laras. Paginya Laras pun syok melihat Yono yang terkapar di tokonya. Yuli masih terus melakukan ritualnya. Saat itu Tika yang merasakan ada energi negatif mencari ibunya dikarenakan listrik yang tiba-tiba padam. Namun Tika menemukan ibunya dalam wujud yang sangat menakutkan.
Tika pun membacakan ayat yang justru disambung oleh jin yang merasuki tubuh Laras. Tika semakin begidik melihat ibunya yang sangat menakutkan. Tika berlari ke kamar dan bersembunyi di dalam lemari. Tika menelpon Pak Ustadz untuk meminta bantuan. Namun sebelum Pak Ustadz datang, Laras yang kerasukan berhasil masuk ke dalam kamar dan menemukan Tika. Laras menjambak Tika dan menyeretnya. Tika berlari menyelamatkan diri, namun Laras berhasil menangkapnya dan mencekiknya. Beruntung saat itu Pak Ustadz tiba. Laras pun dibawa ke surau untuk diruqyah. Dalam perjalanan, Tika merasa ada yang janggal dengan sebuah rumah kosong. Ia pun masuk ke dalam. Di sana ia mendapati mayat Ambar yang penampakannya membuat begidik. Tika juga menemukan Yuli yang sedang melakukan ritualnya. Yuli mengakui dengan lantang tentang semua perbuatannya. Tika tidak menyangka jika Yuli tega berbuat sekejam itu. Ketika Tika mengingatkan jika mereka adalah keluarga Yuli, justru semakin marah. Ia berkata bahwa selama ini dia tidak pernah diperlakukan layaknya bagian dari keluarga sejak ia datang ke rumah itu. Yuli juga memberitahu Tika jika Ambarlah yang terlebih dahulu mengirim santet untuk mencelakai ibunya kala ia kecil. Yuli juga menyebut Tika sebagai orang yang munafik, karena Tika selalu diam dan tidak pernah membela Yuli ketika ia diperlakukan buruk oleh Ambar dan Laras. Tiap hari kamu lihat saya disiksa, saya dihina sama ibu kamu, sama bapak kamu. Kamu ngapain? Jawab saya, kamu ngapain? Tidak usah bela agama, tapi kamu nggak pernah belain saya. Cek, munafik kamu. Kamu dan keluarga kamu itu pantas untuk mati. Bahkan Yuli setiap saat harus menanggung malu akibat gunjingan semua orang yang menyebutnya sebagai anak selingkuhan. Itu anak selingkuhan. Tuh lihat, mukanya aja beda sama Bu Laras. Hal itu disebabkan Ambar dan Laras yang memberitahu orang-orang bahwa Yuli merupakan seorang anak selingkuhan. Yuli juga memberitahu Tika jika Ambarlah yang terlebih dahulu mengirim santet untuk mencelakai ibunya. Tika akhirnya pergi dengan kekecewaan. Ia pergi ke surau menemani ibunya yang akan menjalani proses ruqyah. Sementara Yuli masih terus menjalankan ritualnya dan memasukkan nama Laras. Laras yang awalnya masih melawan lama-kelamaan merasakan kesakitan. Jangan ikut campur atau kalian akan hancur. Bersamaan dengan itu, Yuli juga mengalami kesulitan saat akan menutup kulit mayat Ambar dengan susuk yang ia gunakan. Hal itu disebabkan Pak Ustadz yang terus membacakan ayat-ayat ruqyah pada Laras. Bersamaan dengan Laras yang tumbang, Yuli juga merasakan kesakitan diakibatkan santetnya yang kini benar-benar berbalik kepada dirinya sendiri. Hal itu sesuai dengan perjanjian awalnya dengan sang dukun dan jin yang ia jadikan sekutunya. Yuli seperti masuk ke dunia lain dan tiba-tiba Yuli mendapatkan serangan dari para roh halus. Yuli pun tewas dengan cara yang sangat mengerikan, sementara Laras yang telah terbebas dari jin yang merasukinya juga tewas seketika setelah roh jahat dari tubuhnya keluar dan film pun berakhir. Oke sobat, demikian alur cerita film kita kali ini. Bagi kalian yang punya rasa sakit hati, berusahalah memaafkan. Jangan sampai berubah menjadi dendam ya sobat. Apalagi sampai bersekutu dengan jin dan mengirim santet, jangan sampai ya sobat. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.